Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa iman itu harus dilandaskan kepada kebenaran Alkitab. Iman bukanlah tanpa landasan yang kuat. Iman itu mempunyai landasan yang kuat, yaitu firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Saudara, kita bersyukur karena kita punya Alkitab yang Tuhan sediakan supaya melalui Alkitab kita belajar beriman. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada saja orang-orang dari masa ke masa meragukan apakah Alkitab yang kita baca hari ini adalah Alkitab yang masih sama seperti Alkitab zaman dahulu. Saudara, bahkan ada orang dengan semena-mena mengatakan Alkitab yang hari ini tidak sama dengan yang dahulu kala. Saudara, pendapat seperti ini adalah sebuah pendapat karena mereka juga tidak dapat membuktikan apakah pendapat mereka itu valid dan teruji. Saudara, kita tahu bahwa keraguan orang akan kesejarahan Alkitab satu demi satu dapat dibuktikan bahwa Alkitab memang adalah mencatat sejarah yang sebenarnya, baik secara arkeologis maupun secara historis. Saudara, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Alkitab kita ini memang tidak berubah dari dahulu sampai hari ini? Saudara, bukti yang sangat kuat adalah dengan ditemukannya sedemikian banyak salinan-salinan naskah Alkitab yang memiliki keserupaan. Dan sebenarnya, saudara, Alkitab itu sendiri membuktikan dirinya memang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Mari kita membaca Nehemia pasal yang ke-9. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdiri, lah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkau Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia kepadamu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya. Karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas Gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sahabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air kau keluarkan
bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air, pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikanmu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih sayangmu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat kedamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu, dan engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan engkau mendengar dari langit lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersih tegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan roh-Mu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena engkau berlaku setia, dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak, ya, di tanah yang kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya, dan segala kekayaannya kami ini adalah budak.
Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubui meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita baca ini adalah doa yang dinaikkan saudara-saudara. Namun dari doa yang dinaikkan ini, maka doa ini menceritakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, dan kemudian menceritakan bagaimana ada perjanjian Allah dengan Abraham, dan kemudian sampai pada zaman di mana orang Israel diperbudak di Mesir, lalu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Saudara, kita harus tahu bahwa rentang waktu antara zaman Musa sampai dengan Nehemia itu kurang lebih 800 tahun. Dan saudara, Nehemia melayani kira-kira pada tahun 400 sebelum Kristus. Itu berarti saudara-saudara, sampai zaman sekarang ada 2400 tahun sampai zaman kita, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tulisan yang di dalam Nehemia ini, yang kita baca hari ini, mengkonfirmasi apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Selama 800 tahun itu tidak berubah, bahwa memang itulah isi Taurat, dan kemudian dituliskan di dalam kitab Nehemia. Saudara, dari perkataan orang Lewi itu, kita mendapatkan bagaimana kesetiaan Tuhan dan bagaimana ketidaksetiaan umat Tuhan. Namun Tuhan tetap menyayangi mereka. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, Tuhan memelihara firman-Nya di dalam Alkitab, sehingga terpelihara dari masa ke masa, dan memberikan bukti yang nyata akan kebenaran di dalamnya, dengan tujuan agar manusia boleh mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang ditulis oleh Nehemia ini adalah sebuah catatan sejarah. Dan yang ditulis di sini adalah sebuah doa yang dinaikkan oleh orang-orang Lewi. Namun saudara, di dalam doa itu mengisahkan bahwa Tuhan yang mencipta segala sesuatu, kemudian menceritakan tentang Abraham, bagaimana Tuhan berjanji, lalu menceritakan tentang Musa, bagaimana Tuhan memimpin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana ada waktu yang cukup jauh antara Nehemia dan Musa, tetapi saudara-saudara, apa yang ditulis di dalam kitab Nehemia, itulah yang tercatat di dalam hukum-hukum Musa, saudara-saudara, kisah yang sama. Saudara di sini memberitahukan selama 800 tahun keterpisahan antara Musa dengan Nehemia, bahwa catatan sejarah yang Musa catat tetap tidak berubah. Disitulah saudara Nehemia menulis apa yang sebetulnya ada di dalam kitab-kitab Musa. Lalu saudara-saudara, sampai kepada zaman Tuhan Yesus, saudara-saudara, yaitu 400 tahun lebih, saudara-saudara, maka saudara, Tuhan Yesus juga banyak mengutip perjanjian lama dan memberitahukan perjanjian lama itu firman Allah. Saudara, kutipan-kutipan yang dipakai di dalam kitab Injil, saudara-saudara, itu kutipan di dalam perjanjian lama. Kemudian saudara, para rasul juga banyak mengutip perjanjian lama, bahkan mengutip perkataan Tuhan Yesus. Saudara, di situ saudara-saudara kita melihat bahwa dari masa ke masa, saudara-saudara, Tuhan membuktikan bahwa apa yang tercatat di dalam kitab suci adalah
tidak berubah karena dia dikutip kembali di zaman yang berbeda. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, para bapak-bapak gereja di abad kedua banyak sekali mengutip perjanjian baru, baik Injil maupun tulisan-tulisan. Saudara, kutipan-kutipan itu sangat banyak sekali. Sehingga saudara-saudara sampai pada zaman bapak-bapak gereja, saudara, kita melihat bahwa bapak-bapak gereja mengkonfirmasi bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab itu tidak berubah, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab yang kita pegang sampai hari ini, bukan saja kita menerima dengan membabi buta, tetapi Tuhan menunjukkan memang Alkitab tidak berubah. Dari zaman ke zaman, karena di sana ada salinan lagi, ada orang mencatat kembali, ada orang mengutip kembali, sehingga dengan demikian saudara-saudara, apa yang kita terima adalah memang kebenaran daripada kitab suci. Saudara, semuanya Allah pelihara. Mengapa? Saudara, karena Allah mengasihi kita. Supaya melalui Alkitab, kita boleh mengenal akan kasih Tuhan. Kita boleh mengenal akan karya penebusan Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang-orang boleh mengenal siapakah Yesus yang adalah juru selamat. Saudara, pengenalan ini bukan membabi buta, tetapi karena memang bisa dibaca dengan baik-baik di dalam Alkitab. Sehingga ketika orang mendengar firman Allah, maka bertumbuhlah imannya. Saudara, kita bersyukur. Dan marilah kita sebagai orang percaya, kita tekun membaca firman. Dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, keselamatan kekal kita sebagai orang percaya adalah pasti. Karena Tuhan, Dia memegang perjanjian. Keselamatan itu di dalam darah Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka, dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah pengasih dan penyayang. Sekarang ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami dan nenek moyang kami. Ya oleh seluruh umatmu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Saudara, di dalam perjanjian lama ini kita membaca, saudara-saudara, bahwa Allah yang membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub yang kemudian kepada bangsa Israel, adalah Allah yang memegang perjanjian itu. Sehingga bangsa Israel, saudara-saudara, meskipun di dalam kejatuhan mereka, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memegang perjanjiannya. Allah tetap melepaskan mereka dari perbudakan demi perbudakan. Saudara, semua yang dicatat di situ adalah sebuah sejarah keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita mengerti apa arti penebusan. Saudara, semua yang dikisahkan itu untuk membawa kita kepada karya Allah yang maha besar, yaitu ketika Kristus, Dia datang ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa, dan Dia melakukan karya penebusan di atas kayu salib. Saudara, karya kayu salib adalah karya penebusan. Sehingga kita yang percaya kepada Dia, saudara, kita adalah orang yang diselamatkan. Dan keselamatan kita, saudara-saudara, adalah keselamatan yang pasti tidak akan hilang. Karena Allah memegang perjanjian di dalam darah Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikisahkan dalam perjanjian lama, Allah memegang perjanjian kepada Abraham. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, dengan Allah yang memegang perjanjian itu, kita baru mengerti bagaimana kesetiaan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana Allah, Dia mendengarkan kita, Allah menyelamatkan kita, Allah membebaskan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya ini ditulis di dalam kitab suci, supaya manusia boleh mengerti arti penebusan itu. Karena saudara, tanpa karya penebusan Tuhan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diselamatkan. Tanpa Tuhan menebus umat Israel dari tanah Mesir, orang Israel tidak pernah bisa selamat. Tanpa Tuhan
menebus Abraham dari Ur Kasdim, maka Abraham tetap adalah orang politeisme. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini memberitahukan kepada kita bahwa Kristus datang ke dalam dunia sudah dipersiapkan Allah sejak perjanjian lama supaya kita mengerti bagaimana cara Tuhan di dalam menyelamatkan umat manusia. Saudara, oleh karena itu saudara, jikalau engkau dan saya sudah mengenal Yesus, saudara, kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang ajaib, Tuhan mengasihi kita. Namun jikalau engkau mungkin masih ragu-ragu, saudara, Tuhan ingin engkau mengerti dari kitab suci. Tanpa penebusan Tuhan di dalam Yesus Kristus, tidak seorang pun bisa selamat. Tetapi saudara, ketika kita percaya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menerima keselamatan yang kekal itu. Sehingga kita tidak takut lagi, tetapi kita hidup dalam sukacita. Rasa syukur, karena Tuhan, Dia adalah pembela kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar Engkau memetraikan dalam hati kami. Kami bersyukur kitab suci Alkitab menuliskan secara detail apa yang Kau kerjakan. Dan kami membacanya supaya kami mengerti maksud Tuhan. Tuhan pelihara firman-Mu dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai sekarang dengan tidak berubah. Supaya kami boleh dituntun mengenal Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.